Pertama-tama silakan kalian buka Play Store untuk mendownload aplikasi Microsoft Office Word. Ketik saja Microsoft Word, kemudian install. Setelah selesai silakan dibuka aplikasinya. Bisa dilihat di bawah ada logo Microsoft yang menandakan bahwa Microsoft Word ini dibuat oleh perusahaan Microsoft. Dan setelah aplikasinya terbuka, tampilan pertama akan seperti ini. Ya, kebetulan saya sudah punya beberapa dokumen. Untuk memulai membuka aplikasi, silakan klik tanda tambah yang ada di sebelah kanan atas. Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa desain dari Microsoft Word. Kita bisa membuat tulis jurnal, membuat dokumen, membuat catatan, membuat daftar, brosur, selebaran, kertas modern, makalah riset, katalog, bahkan menu dan kalender bisa kita buat menggunakan Microsoft Office Word. Oke. Namun di sini kita akan pilih dokumen kosong dulu karena kita mau memulai mengetik dari awal. Silakan klik dokumen kosong dan tampilan pertamanya akan seperti ini. Di bagian atas silakan klik dokumen untuk mengubah nama dari dokumen Word ini. Misalkan di sini saya tulis nama saya dan kelas. Ya, nanti kalian ubah sesuai keinginan sendiri. Nah, selanjutnya ini akan tersimpan. Kita bisa memperbesar maupun memperkecil tampilan layarnya. Jika kita mengklik gambar ponsel, maka tampilannya akan menjadi versi mobile atau yang support dengan HP Android. Nah, di sini kita bisa memulai dengan mengetik. Kita mengetik nama lengkap misalnya, kemudian kita menulis nama panggilan dan juga alamat dan pekerjaan. Selanjutnya kita bisa melakukan modifikasi kepada tulisan melalui ikon-ikon yang ada di sebelah bawah atau dengan menekan ikon A di sebelah atas. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan yaitu beranda, sisipkan, gambar, tata letak, tinjau, dan tampilan. Ini nanti yang akan kita pelajari satu persatu. Namun kita belajar dulu di bagian beranda. Nah, di bagian beranda ini di sebelah atas itu kita bisa pilih dulu beberapa kata. Misalkan saya pilih nama, kemudian saya klik di sini. Kita bisa mengubah ikonnya. Jadi namanya ini adalah icon font. Kita bisa merubah jenis hurufnya, ya. Misalkan kita ingin menggunakan huruf yang lain, silahkan. Kemudian di samping tombol font ada yang tulisan 11, itu adalah tombol ukuran font. Nah, kita bisa pilih misalkan beberapa tulisan dan kita ubah. Kita ingin nomor 12, 14 atau nomor yang lainnya semakin besar, maka tulisannya ini akan semakin besar juga. Nah, ini bisa disesuaikan, kita samakan saja ya. Oke, kemudian di bawahnya ada tombol B atau icon B. Ini gunanya untuk mempertebal tulisan. Oke, namanya adalah icon bold. Oke. Kemudian ada yang garis miring ini ya untuk memiringkan, itu nama tombolnya italic. Kemudian yang U underline itu untuk memberikan baris bawah. Dah,
Kita juga bisa menggabungkan antara tebal, miring maupun bergaris bawah. Sedangkan AB dengan tanda straight itu ya untuk memberikan efek tulisan pada kata. Nah, kemudian di bawahnya ada sorot. Oke, itu seperti halnya dengan stabilo. Sorot ini seperti dengan stabilo. Jadi misalkan saya ingin memberikan tanda kepada pekerjaan, ya jadi saya pilih warna yang saya inginkan seperti itu. Jadi biasanya ini untuk menandai. Sedangkan yang warna font ini ya tentu saja untuk mengubah warna dari tulisan. Kita pilih saja sesuai keinginan, dan jika kita ingin memiliki warna lain atau ingin mengubah warna lain ya silahkan klik warna lainnya dan kalian bisa pilih di sini yang mana yang diinginkan seperti itu. Oke, jadi kalian harus kreatif ya memilihnya. Kemudian ada membersihkan pemformatan. Gunanya ini seperti namanya dengan pembersihan pemformatan ya, kita bisa mengembalikan tulisan-tulisan yang sudah kita edit ke sebelumnya. Oke, ini contoh misalkan nama panggilan saya ubah jadi warna biru, kita tebal, italic dan underline. Kemudian saya kasih garis tengah. Oke, dan saya klik bersihkan pemformatan dan itu akan berubah. Tapi yang tidak bisa dibersihkan itu adalah format. Oke, seperti itu. Bisa dicoba nanti. Kemudian ada lagi pemformatan font. Oke, itu subscript dengan superscript. Nah, gunanya ini biasanya dipakai pada rumus matematika. Contohnya itu misalkan saya ketik dulu di bawahnya yaitu log. Oke, kita hapus dulu pemformatannya. Oke, misalkan saya ketik log 5 ditambah 10 5. Saya ingin menulis 10 pangkat 5 sebenarnya. Nah, jadi saya ingin 5 itu menjadi pangkat dan log itu berada di 5 itu berada di sebelah bawah log mengecil. Jadi saya pilih subscriptnya seperti itu. Nah, kemudian saya mau jadikan pangkat 5, jadi saya pilih superscript. Oke, itu fungsi dari pemformatan font. Nah, kemudian setelah itu ada poin. Nah, di bawah pemformatan font ada poin. Misalkan saja saya ingin berikan poin atau titik di bagian nama seperti ini gunanya. Atau misalkan kita ingin semua biodata kita ini memiliki poin atau titik. Oke, kita sesuaikan kita ingin yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada penomoran, sama dengan poin tapi bedanya dia berupa angka atau huruf. Nah, misalkan saya pakai yang 1 2 3 atau ABCD. Nah, itu fungsinya. Oke, gampang kan? Kalau kita ingin menghapusnya ya tinggal pilih tidak ada. Oke, di sini saya pasang 1 2 3 4 saja. Kemudian di bawahnya ini ada gambar. Oke, nah fungsinya ini untuk membawa teks ke kanan atau ke kiri ya, seperti itu. Kemudian ini juga yang di sampingnya itu membawa hampir sama, kita misalkan pakai yang di atas. Oke, jadi itu satu pindah ke kanan atau pindah ke kiri. Oke, begitu. Oke, biasanya ini jarang digunakan ya. Kemudian di bawahnya ada
kita biar contoh, kita ketik dulu di atas ini biodata, dan kita bisa bawanya ke tengah, di sebelah kanan, kiri, atau juga kita bisa kasih rata kanan dan kiri. Ya, biar lebih menarik ini kita ubah fontnya, jenis hurufnya biar lebih menarik, dan kita ubah juga ukurannya biar lebih besar. Kita ubah warnanya menjadi biru, kita beri baris bawah atau underline, dan kita bold atau kita tebalkan. Oke, seperti itu. Kemudian ada pengformatan paragraf. Ini biasanya dipakai di paragraf, namun kita belum sampai ke situ, jadi saya belum kasih contoh ya, kecuali kita belajar terkait dengan penspasian baris. Nah, ini artinya jarak antar baris ya. Oke, kita bisa pilih satu, dia semakin berdempet, dan kita pilih yang di bawahnya, dia akan semakin renggang. Seperti itu. Kemudian ada gaya juga, yaitu gaya berarti kita bisa memilih gaya yang sudah ada di sini atau style yang sudah ditetapkan di aplikasi. Oke. Nah, kita kembali saja ke pengaturan semula ya, dengan menekan tombol ini ya, yang tanda panah. Ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama ini. Silakan kalian praktekkan, dipahami ya. Nah, ini nanti tampilannya akan jadi seperti ini, dan yang inilah nanti bisa kita print.